Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Mas Vicky. Salam kenal, Mas Reza. Mas Vicky. Ya, terima kasih sudah menyelenggarakan acara bersama Departemen Ilmu Komunikasi UNY. Ya, sama-sama, Mas Vicky. Ya, kenalkan ini sebagian besar adalah mahasiswa saya, Mas Reza, Profesor Joe. Welcome to this Zoom session. Ya, ada di sini saya. Profesor, greetings. Terdengar dengan jelas, Profesor. Ya. Ya, selamat malam. Padahal di sini pagi cerah. Selamat malam juga. Selamat pagi, Profesor. Sehat-sehat, Prof? Ya, selalu. Terima kasih. Syukurlah. Terima kasih sekali diundang untuk berkumpul lewat Zoom ini. Sama-sama, Profesor. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kita mulai saja, Mas Reza. We started now, Profesor. Boleh dimulai sekarang? Ya, boleh. Ya, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you to each and every one of you for being here today at this Zoom session. First, allow me to introduce myself. My name is Fikri Disyacita. All of you can call me Fikri. I am a lecturer in Department of Communication Science Studies in Yogyakarta State University or UNY. Universitas Negeri Yogyakarta, and acted as moderator for this Zoom session with Professor Joseph Errington. Before we get started, teman-teman, I would like to express my appreciation to the Development Study Club Surabaya and Department of Communication Science Studies, Yogyakarta State University, whom generously helped us make this seminar come true. And on behalf of Department Communication Studies, I would like to express my heartfelt gratitude to Professor Joseph Errington as our speaker and as our special guest tonight. Thank you, Professor Joseph, for your terima kasih atas kedatangannya bersama kami semua di sini, sudah meluangkan waktu bersama kami. Sebelumnya, before we started the discussion with Professor Joe, allow me to present about our special guest. I would like to introduce our special guest. Professor Joseph Errington. In 1987, he acted as coordinator, Intensive Advanced Indonesian course in Malang University, Indonesia. In Malang University, and since 1988 to present, Professor Joseph Errington acted as professor in Department of Anthropology, and International and Area Studies. Jadi teman-teman, Profesor Joseph ini beliau adalah ahli di bidang antropologi dan terutama antropologi bahasa. Ini akan ada kaitannya dengan ilmu kita, teman-teman, komunikasi antar budaya dan sociology of communication. Jadi nanti tolong teman-teman gali ilmu sebanyak-banyaknya dengan Profesor Joseph yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini Dan Professor Joseph also had many scientific publications, especially on Javanese language. Jadi beliau memiliki banyak sekali karya ilmiah, buku, jurnal, tentang bahasa Jawa, tentang bagaimana kemudian bahasa Jawa itu dikaitkan dengan konteks sosial, dan juga nanti terkait dengan politics,
bagaimana kondisi ketika beliau meneliti bahasa Jawa in Solo, kalau tidak salah ya, Profesor Joseph, ya, di daerah Southern Javanese atau Jawa bagian selatan, Jawa Tengah bagian selatan. Beliau kemudian menemukan banyak fenomena menarik. Nah, today we will discuss one of Profesor Joseph magnum opus, atau salah satu karya beliau yang luar biasa, yaitu berjudul Shifting Languages. Kemarin teman-teman mahasiswa, ya, our participants here sudah mendapatkan buku tersebut, ya, already had the book, and we hope that we can discuss a lot about your book and how you then gathering field research, ya, to make such a great book, The Shifting Language, Profesor Joseph. Oke, baik, tanpa menunggu lama, teman-teman semua, mari kita dengarkan, kita simak pemaparan, presentation from Profesor Joe, ya, Profesor Joseph, about his book Shifting Languages, ya, tentang bahasa Jawa di Solo atau Jawa Tengah bagian selatan. We would like Profesor Joseph to present. Monggo, Profesor. Matur nuwun. Yes. Yeah. Thank you. Yeah. Would people prefer that I use English or bahasa Indonesia? Teman-teman, Terserah. ditawarkan. Bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Teman-teman mau Atau campuran. ada. Mungkin campur juga tidak apa-apa, Prof. Ya. Okay. Kalau orang Indonesia sering mencampurkan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, saya pun bisa, ya kan? Siap. Ya. Betul. Oke. Sebelumnya saya belum mengerti bahwa pusat perhatiannya maunya ya shifting languages itu. Yes. Dan kesan saya yang pertama itu, wah itu buku sudah lama sekali. Itu keluar tahun 98. Ya kan? Artinya lebih dari 20 tahun. Ada di antara saudara semua yang belum tentu sudah lahir 20 tahun yang lalu. Dan memang keadaannya di mana saja di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah sangat berbeda. Everything has changed very much. So that what is in that book and what is true now are not the same. Saya belum mengerti dengan pasti bagaimana keadaan di Jawa Tengah Selatan sekarang, tapi pasti sudah berubah semuanya. Yang pertama itu, kalau yang mungkin menarik perhatiannya, yaitu nasib bukan saja bahasa Jawa, tapi Enggah-Enggoing Boso. Yang dulu sudah, menurut pengalaman saya di Jogja, di Solo, dulu pun ya sudah mulai tidak seumum dulu. Ya. Dan bisa juga sekarang semakin jarang dipakai. Itu terserah saudara, saya tidak tahu dengan pasti, tapi itu dugaan saya. Ya. Tapi kalau one of the things that struck me in the villages where I spent time was that although meskipun pemakaian boso itu tidak halus-halus, masih acak. Jadi bosonya sederhana, tapi it had its meaning. It was, kalau orang kota mendengarkan orang desa, pikir wah itu bosonya kasar. Tapi kalau orang setempat itu bosonya tepat, cukup. Bahkan saya orang bule dengan bahasa yang halus-halus itu sering dianggap agak aneh. Kan? I had to learn to speak more like they did. Boleh dikatakan lebih kasar, tapi boleh dikatakan juga lebih
cocok dengan tempat itu. So one thing that I thought about writing the book was that perhaps kromo, the most halus kinds of Javanese, semakin jarang di kota dan tidak pernah umum di desa, tapi yang tahan itu nanti boso lugu di desa. So that orang selalu bilang, wah, unggah-unggoing Jawa sudah mulai punah, ya. Saya mau tanya ya, unggah-unggoing pundi. Kenapa ingkang ngalus piyambak? Jelas. Nah, ini menawi hadintenanya mboten. Sorry, I get mixed up. So that's one thing I would be curious to hear what you say about that, because it's been a long time since I lived in Jogja or Solo. The other thing maybe that has become more common, it was common when I did that work, which was back in 1986 is when I started that research. Itu campuran bahasa Indonesia sama bahasa Jawa yang umum sekali. Di mana saja bahasa gado-gado itu berlaku. Sampai orang ngomong pakai ngoko biasa-biasa, banyak sekali istilah Indonesia yang masuk. Nah, itu 30 tahun yang lalu. Sekarang semakin umum, ya. Jadi ada, bukan saya, tapi ada peneliti yang berpendapat bahwa bahasa Jawa itu mau punah. Bukan saja unggah-unggoing basa Jawa, basa Jawa. Karena angkatan muda itu begitu biasa, begitu sudah kebiasaannya untuk campurkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sehingga untuk dipisahkan susah. Nah, itu juga saya kurang tahu apa betul di Jawa itu. Di tempat lain di Indonesia jelas. Ya, begitu. Apa saja lagi sekiranya yang boleh saya kemukakan, Pak? Oke, baik. Mungkin we would like to know, Prof, the reason atau kenapa Profesor Joseph kemudian tertarik untuk menjadikan Yogyakarta dan Solo sebagai area of research untuk melihat fenomena, kemudian munculnya bahasa gado-gado. Itu mungkin menarik untuk dikemukakan. Okay, yeah. This is about my biography, not just my career. When I went to college in the United States, I went to Wesleyan University, which is in Connecticut. It's not far from where I work now. And it happened that they had Javanese gamelan there. They taught karawitan. They taught karawit. They had dance. They occasionally had wayang performances. Ya, dengan singkat kata saya tertarik oleh pementasan itu. But at the same time, I was studying linguistics and trying to think about where I would like to do research or what I might want to do. And I thought, well, if Javanese music and Javanese art is so interesting, maybe Javanese languages too. Jadi itu dasarnya ngawur loh. Dasarnya ngawur. Itu anak masih muda yang ngawur, ya kan? Jadi dari Wesleyan itu ke graduate school, tapi di graduate school tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Jawa. Jadi habis kuliah di sana, I went to Cornell University for a year to study Indonesian intensively. And I spent a summer studying Javanese with a teacher from Malang. At that time, it was still IKIP Malang, Pak Suseno Kartamiharjo.
And then I was lucky to get a Fulbright to go to Jogja to study at Gajah Mada for 9 months. So the reason I went to Central Java was because that's where everybody says the best Javanese is spoken. Orang Jawa manapun, kalau dia itu mengerti bahwa saya mau belajar bahasa Jawa, mesti bilang, oh saudara harus ke Jogja atau Solo. Itu tempat bahasa Jawa yang paling baik, paling halus. Ya saya manut, ya kan? That's what I did. So yeah, itu sebabnya saya di Jogja 1 tahun. At that time, Jogja, this is 1976. Coba. 76, wow. 76 sampai 77. At that time, Jogja was still quiet enough that one could ride around town on a bicycle. Yes. Sepeda gayung biasa. Tapi pada menjelang tahun 78 sudah mulai bising sekali. Dan saya pun bising. Jadi pindah Solo. Solo lebih tenang pada waktu itu. Ya kan? Yes. So pindah ke Solo, and I was told by my advisors really that what I should study is the Javanese speech levels, which were already known about because Clifford Geertz had written about them in his book, The Religion of Java. So people tahu adanya Unggah Ungguh, tapi belum mengerti bagaimana susunannya gitu. So saya manut, and I spend a lot of time with old priai. Priai yang masih dekat keraton sama Mangkunegaran. Oh, I see. Ya, jadi sebisa-bisa saya bergaul sama ya mereka itu. Dan pada waktu itu pun sudah ada rasa mereka itu keterbelakangan. Anak-anaknya semuanya tidak di Solo, di Semarang atau di Jakarta. Ya kan? Ya. Jadi mereka tinggal di rumah, ya tidak banyak orang itu. So itu permulaannya. Starting just with Javanese. Itu saya karangkan dissertation, terus itu dijadikan 2 buku. Yang satu khususnya mengenai structure of Javanese speech levels. Yang satu mengenai perubahan dalam Unggah Ungguh yang dia harus sesuai dengan zaman. Itu. Ya. Apakah itu is that what you wanted? Is that what you were asking about? Ya, ini mungkin menjadi pertanyaan ya. Probably some of our participants here would like to know. Wow, Professor Joe, you came from America to Yogyakarta, to East Java, and probably they would like to know why you are interested to conduct research to choose Yogyakarta and Solo as your area of research. Nah, probably this can answer the questions from our participants in here, like that. Okay. Baik, teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan untuk Profesor Ju, langsung saja disampaikan via ini ya, speaker, video juga dinyalakan. Silakan, teman-teman. Rian, mau bertanya? Silakan langsung saja tanya pada Profesor Ju kalau ada yang ingin bertanya. Okay, probably I want to bertanya lagi, Prof ya. Okay, I've read your book Shifting Language and it is interesting ya, menarik ketika Profesor Ju memperkenalkan, you coined terminology syncretic usage, Prof. Ya, syncretic usage, which indicate that not only Indonesian has been appropriated by native speakers of Javanese, but also how the particularities of Javanese usage have
fed back into the national language. Jadi ada semacam pengaruh antara bahasa Jawa terhadap bahasa Indonesia. Jadi asumsi yang disampaikan oleh Profesor Joseph adalah proyek Indonesianisasi bahasa itu tidak selamanya berhasil, kira-kira begitu. Jadi justru ada semacam sinkretisme, ada sinkretik antara Java and Indonesian language. Nah, barangkali Prof, dalam riset Profesor, in your research in Solo and its surrounding areas, what factors atau faktor-faktor apakah yang membuat kemudian proses syncretic usage ini bisa berjalan dengan kuat, atau mungkin kemudian bisa membuat Indonesian atau proyek Indonesianisasi bahasa ini tidak sepenuhnya berjalan kira-kira. Mungkin faktor-faktor apa yang Prof temukan? Terima kasih. Oh ya. Yang cukup jelas dan gampang digambarkan itu kesamaan pola bahasa, structural similarities between Indonesian and Javanese. Strukturnya kan mirip, bukan sama tapi mirip. Many cognate words between the two of them. The sound patterns are very similar. So that is a kind of, call it a resource atau sumber untuk syncretism itu. But what is more unusual, I think, kalau boleh ya, saya sebut ya, syncretism semacam itu tidak jarang di dunia. Ada lagi orang yang berdua bahasa dan dua bahasa itu strukturnya mirip, dan itu juga sumber biar syncretism itu boleh jalan. Tapi kalau ada yang istimewa di Indonesia, yaitu bahwa bahasa Indonesia tidak ada penutur asli. Nah, itu sangat istimewa. Bagi saya, itu saya selama ini saya pikir-pikirkan, ini akibatnya untungnya jelas, tapi akibatnya juga banyak yang tidak begitu jelas. Dan salah satunya itu bahwa umpamanya di Jawa, orang Jawa kalau omong bahasa Indonesia kebanyakan dengan orang Jawa. Bukan dengan orang, it's not an out-group language. Ya kan? Yeah. Usually, when people speak a second language, it's a language they use to people outside of their own language group. Yes. Yeah? But with Indonesian, that's not the way it is. Ya. Jadi tidak begitu terasa perbedaan bahasa sebagai perbedaan sosial. Yeah. So if I am Javanese, I'm speaking Indonesian with another Javanese. We don't feel as if we're treating each other dengan jarak jauh gitu, ya. Kita omong aja. Nah, kalau cara omongnya itu mau dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang benar, ya ini omong, ya. Coba di mana di Indonesia tempat orang yang bahasa Indonesia asli, ragam ujarnya asli. Jawabnya singkat kata tidak ada, ya kan? Jadi orang Jawa, apa orang Bali, apa orang mana saja tidak usah merasa bahwa wah, cara saya omong bahasa Indonesia itu kalah sama anu. Ya, lain itu kalau umpamanya ya coba bahasa Inggris sebagai bahasa negara di Inggris atau di Amerika. Kalau orang punya aksen yang menonjol, itu karena dia merasa bahwa dia caranya omong itu berbeda dengan yang baku. So, my English is standard English. I am a native speaker of standard English. Somebody who learned English with a different accent
implicitly will judge the way they speak by this way of speaking. Nah, itu in Indonesia, there's no such person. Ya kan? Yes. So that yang dikatakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya baik dan benar, tapi tidak sesuai dengan kebanyakan konteks. Itu bahasa formal, itu bahasa pidato, itu bahasa koran. Tapi omong sama teman, kan nggak laku. Kan rasanya kaku loh. So I think that is what makes Indonesian a very special language. And I think that is one of the reasons campur aduk seenaknya itu is it's not just Java. Di mana saja ya begitu. Ada karangan Gunawan Muhammad di Tempo tahun 2006 kalau tidak salah, dan judulnya Bahasa Gado-Gado, dan itu merayakan bahasa Indonesia yang campuran itu. Dan di situ dia menyebut bahwa bahasa Indonesia mengandung paradoks yang sangat berharga. Dan paradoks itu ya bahasa negara, tapi bukan bahasa asli salah satu warga negara. Apakah itu kiranya, does that speak to your question? Ya, sangat menjawab, Profesor. It's clearly answered our questions that kenapa kok kemudian ya bahasa Jawa itu mungkin bisa kita katakan syncretic atau survive ya. It negotiate with the Indonesian language. It's very interesting, and Professor found that it is because that there is no native Indonesian at the end, ya, at the end. Jadi teman-teman, kenapa kok bahasa Indonesia itu kemudian tidak bisa seluruhnya menghapus bahasa daerah termasuk bahasa Jawa? Itu karena kita tidak punya penutur asli bahasa Indonesia sebetulnya. Beda kalau di bahasa Inggris. Nah, itu temuan yang menarik dari Profesor Jo. Itu kalau Profesor Jo tadi bilang bahasa Inggris itu bisa baku ya karena memang ada penutur aslinya. There is a native. Ya. Tapi beda kalau kasusnya dengan bahasa Indonesia gitu. Silakan teman-teman, mari kita gali ilmu dari Profesor Jo, menjawab rasa penasarannya teman-teman terkait dengan fenomena yang beliau teliti di Solo dan Jogja. Silakan. Monggo, saya kerja. Bisa bahasa Jawa loh, Profesor Mas. Oh ya, silakan. Siapa ini? Kian, ya, monggo. Baik, Pak Fikri, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya bisa berbahasa Indonesia saja, ya, Pak? Silakan ke Prof. Jo. Ya, maaf, sekali lagi. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam. Ya. Izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia untuk mengajukan pertanyaan. Ya, boleh, boleh. Baik, terima kasih, Prof. Saya ingin menyambung pertanyaan tadi dari diskusi yang sudah dimulai Pak Fikri sebelumnya. Dari hipotesis yang Prof Jo sampaikan tadi, saya sedikit penasaran, Prof. Karena bahasa Indonesia tadi secara mendasar tidak memiliki penutur asli, bisa dikatakan bahasa Indonesia itu kan sangat dinamis. Kalau menurut Prof Jo sendiri, apakah itu ada kaitannya dengan kultur dari masyarakat Indonesia sendiri yang bisa dibilang sangat mudah bergaul dengan mereka yang berbeda secara etis maupun bahasa karena adanya kelenturan bahasa Indonesia? Kurang lebih begitu, Prof. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dinamisnya, ya, saya rasa betul yang dikatakan Anda itu. Kalau boleh saya ada ekornya ya mungkin. Yaitu dinamisnya bahasa Indonesia bersangkutan dengan dinamisnya kota-kota Indonesia. Jadi itu dari dua segi ya. Yang pertama, kota-kota di Indonesia selalu merupakan perkecualian
terhadap norma-norma bahasa sejak Orde Baru. Kan Orde Baru itu selalu mau membedakan bahasa nasional sama bahasa daerah, ya. Dan setiap daerah itu dianggap homogeneous gitu, ya. Jadi bahasa Jawa itu bahasa daerah untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, ya. Jadi itu dianggap, wah kalau orang di sini mereka berdua bahasa, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kalau orang Jawa ketemu orang bukan orang Jawa pakai bahasa Indonesia. Ya, itu normanya. Itu maaf. Salah. Saya lihat. Masih sambung ya? Still, Tapi, Prof. Selama itu di kota orang dari etnis mana-mana ya kumpul. Di Jakarta pun, di Batavia sebelum itu jadi Jakarta itu kan orang dari mana saja datang, kan itu bahasa aslinya kan berbeda-beda. Nah, mereka itu mau ngomong pakai bahasa apa? Ya kalau dulu zaman Belanda ya bukan bahasa Belanda. Bahasa Indonesia belum ada, yang ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu setempat yang sekarang dikatakan bahasa Betawi dulu, sekarang bahasa Jakarta, ya. Nah, ini saya ceritakan dikit ya. Tahun 70-an di Badan Pembangunan Bahasa Nasional ada tokoh yang sangat kenal, Pak Anton Mulyono. Nah, Pak Anton Mulyono itu di siaran TV itu dia berikan komentar bahwa jelas bahasa Indonesia memerlukan informal complement, tambahan sehari-hari, dan jelas yang cocok untuk itu bahasa Jakarta. Jadi dia menamakan bahasa Jakarta sebagai bahasa Indonesia ragam informal. Dan dia punya pandangan bahwa lama-kelamaan bahasa Jakarta itu akan melebar di seluruh kota di Indonesia. Nah, coba saudara semua boleh tanya apa betul, apa tidak. Menurut pengalaman saya, ya kebanyakan di kota, di Kupang, di Pontianak, bahasa Jakarta tidak laku di sana. Ya, laku itu bahasa Melayu setempat, banyak campuran dengan bahasa Indonesia. Nah, maka itu saya bilang bahwa dinamisnya bahasa Indonesia, campuran bahasa Melayu setempat, bersangkutan dengan dinamisnya kota yang sangat berubah dengan pesat dan jadi penduduknya lebih banyak latar belakangnya, sehingga bahasa kota itu menjadikan semacam bahasa Indonesia itu. Sinkretisme lagi, seperti dengan bahasa Jawa. Yang ada di Jogja atau di Solo atau Semarang, kan campuran bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sama saja di kota di seluruh Indonesia. Kira-kira begitu. Halo? Can you hear me? Bisa, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi kalau boleh saya mungkin mengambil pemahaman ya, Prof. Jadi keberadaan kota-kota besar itu bisa dikatakan sebagai melting point bagi budaya-budaya yang berbeda untuk kemudian menyebar lagi mungkin ke tempat asal, seperti kalau kita itu kembali menyebarkan budaya yang kita dapat di kota. Kurang lebih begitu, Prof. Ya, betul, ya. Dan di samping itu dengan sendirinya bahasa yang ada di kota itu melebar di daerahnya. Ada buku baru oleh Husan Zain mengenai yang dikatakan super diversity in Indonesia, dan dia menunjukkan bahwa di beberapa daerah di Indonesia yang sekarang dianggap bahasa kota setempat itu semakin melebar sebagai lingua franca of the area. Jadi contohnya bahasa Kupang yang sedang melebar di seluruh NTT. Jadi orang NTT ketemu orang NTT dari daerah lain dengan bahasa asli lain,
bisa juga mereka tidak akan menggunakan bahasa Indonesia baku, tapi bahasa Kupang. Jadi dengan sendirinya dinamisnya di kota itu akan melebar ke daerahnya. Ya, itu kalau pendapat saya. Bagaimana Kian? Jawaban dari Profesor Joseph? Baik Pak Afriki, kalau dari saya rasa sudah cukup memenuhi rasa penasaran saya. Terima kasih banyak Prof. Ju. Ya. Saya senang sekali. Ada yang boleh saya jawab? Ini Miss Rahma, Mbak Rahma, silakan. Thank you for the opportunity. I think I could speak English if Sure. it's fine. Okay, as a bilingual, I noticed that I only learn languages by living them, which means through everyday lives. And because one side of my family is immigrant and I live my whole life in the city, I don't really put much importance in Javanese as I should have. I did try to learn, but classroom learning is harder, I think. And I think Javanese is much harder than English in general, mostly because people around me use Bahasa in English. And I have noticed that Javanese is starting to fade a little bit. I would say that although I was born in Java and I've lived here my whole life, I'm surrounded by international people and use Indonesian generally. I don't associate Javanese as my identity as much as others because of my immigrant background. My question is, would the new generation lose sense of that cultural identity if the Javanese language died generally? So if you have an opinion on that. Yeah. Can I ask just a couple of questions? So where do you live? What city do you live in? I'm in Surabaya, actually. Okay. And let me ask, I hope this is okay, but why do you find Javanese harder than English? Well, because you obviously grew up speaking English. Yeah, I grew up speaking English mostly, and people in Surabaya, especially in the city, and Sidoarjo, which is the city next to Surabaya, they predominantly use Indonesian, and not a lot of people in the city use Javanese. So I'm not surrounded by people that use Javanese. And the way I learn it is only in the classroom. It's mandatory in Indonesian schools. And I learn it through that way. And it's almost like if American students learn Spanish, not all of them ended up knowing anything at the end of the day. So I think as a bilingual myself, I think learning languages comes from experience, from talking to other people, which cannot you cannot receive in the classroom, especially in Indonesian classroom, which it's more into textbooks. And I really learned from media and news and stuff, and they use Indonesian, not Javanese. Yep. So when you're studying Javanese in the classroom, you're studying also vocabularies? Are they trying to teach you Krominggil? Yeah, but it never really sticks that much. I mean, I know the general, but I don't know Krama Inggil, which is the more important one, the one you use for older people. Yeah. Well, the way, yeah, this is okay. I'll try and be brief. I'm sorry, but I've thought about this for a long time. Okay, this is where I get to play the old man. Okay, in the 1970s, there were worries already. The New Order was already worried about Javanese dying. Yeah, and they started a thing called the Javanese Project, Proyek Javanologi. So this was a special branch of the Badan Bahasa, Bahasa Pembangunan Bahasa, that was supposed to save Javanese. But what that meant was that they published a lot of translations of Middle Javanese and Old Javanese literature.
And this is because I would say President Suharto and many of the elites of Javanese background in the New Order felt themselves to be a continuation of the Javanese tradition of kings, yang adiluhung, yeah? And so that meant when it came time to start teaching Javanese in the schools, they immediately thought about the best Javanese, which for them meant the Javanese spoken in Solo and Jogja, in the courts, in the Kraton. Adingratan, Mangkunegaran, Pakubuanan, ya semuanya itu. So they naturally thought that what they should be teaching the kids in school is Kromingyil. Padahal, that language only ever was appropriate and used in a very small elite circle. So that's why it's hard. They're still doing it. Ya, masih saja ini sudah 30 tahun berlangsung ya masih begitu. So that I don't remember the name of the article, but if you're curious, some Javanese observers have pointed this out, and they've said that the great majority of Javanese people never have occasion to speak in the ways they're being taught in school. So it does no good. Yeah. There's very little successful result of keeping Javanese alive if you're teaching a kind of Javanese that hardly anybody ever speaks. But they're still oriented, the Deptikput, or sorry, whatever they're calling Deptikput these days. The education department is still oriented towards Osodzowo yang adiluhung itu. If they paid a little more attention to the way people speak, for instance, if in Surabaya they were teaching the way people speak in Surabaya, if they were teaching modern literature in Javanese, maybe it would be a little easier. Yeah, maybe there would be more results, but that's the foreigner's viewpoint. So, boleh saya rasakan soalnya, Pak? Is that an answer? Does that speak to your question? I have there's a second part to my question, which is Sure. If there in your book you already said that the Javanese would be replaced, like there's less people knowing Javanese, and they would speak Indonesian as a replacement. So would you think that their identity is more Indonesian than Javanese? Because people in universities usually just say, are you Javanese or are you Sundanese or Balinese and etc. But if they lose that part, that is crucial part, which is the language, would you think that their identity is, they lose a part of their identity, would you say? So the question is, would the new generation lose sense of that cultural identity if the Javanese language died? Mm-hmm. The academic, the proper answer is always yes and no. Yes, if habits, if Javanese vocabulary, Javanese grammar looks more like Indonesian, it's already happening, yeah. There are Javanese grammatical constructions that are much more rarely used now than used to be. I mean, the way that you construct imperatives in Javanese used to be very different from Indonesian, but now it's very, wacanan, bukunya wacanan, yeah? As opposed to bukunya dibaca, atau baca bukunya, yeah? Well, in my experience, those Javanese imperatives aren't used anymore. So that makes your language less, does that make it less Javanese? Still Javanese. So that's the yes part to your question, but the no part is to the question, do people not feel Javanese when they speak this way? So every time you use the particle ko,
you're using Javanese. And I know very few orang Indonesia yang juga orang Jawa yang tidak pakai kok dalam bahasa apapun. That was one of the first things I had to learn to do when I came to Indonesia, to Java. If I wanted to learn to speak Indonesian well, I had to learn to use kok, lo, la, ding, all of those, right? So when people are speaking with each other on the street in Semarang or Surabaya, in fact, their speech masih ada unsur bahasa Jawa. And anybody from anywhere else in the country hearing that person will say, wong Jawa kuwi. Right? Except they'll say it in Indonesian. Orang Jawa itu. So there's a way in which, although people are speaking Indonesian, not Javanese, they're still carrying their Javanese-ness. And the same can be said about kinds of Indonesian that they're Indonesian, but coba bahasa Gaul. Nah, bahasa Gaul di Surabaya kan lain daripada di Jogja, kan lain daripada di Semarang, kan lain daripada yang di Jakarta. Isn't that part of your identity as a Surabayan person? And if you're a Surabayan person, doesn't that make you Javanese? And isn't that language part of your identity? So even though bahasa Gaul itu it's bahasa, it's a throwaway. Nobody thinks it's old people don't like it, right? But that's part of your identity, and that moves along fine, even though it doesn't really exist. Yeah, again. So I think when people think the Javanese language, bahasa Jawa, the first thing they think of are polite forms, right? But I'm a linguist, and I don't think about polite forms. I think about what happens when people speak, which is different. Right? And when I hear parts of the way Javanese speak filtering into what they do when they speak Indonesian, I think, oh, there we go. That's Javanese. So is that, I take a different angle of vision, I guess, is what I'm saying. I think you answered really well. Thank you. Okay, thank you, Rahma. Anybody else? Ada yang lain? Silakan. Oke, Cynthia, silakan. Terima kasih, Mas Fikri dan Mr. Joseph untuk kesempatannya. Mungkin di pertanyaan saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Sebelumnya, silakan. Pertanyaan saya sedikit berkaitan dengan penjelasan Prof. Joseph tadi, tapi pertanyaan saya lebih mengarah melihat dari fenomena anak muda zaman sekarang. Seseorang yang menggunakan bahasa Jawa, mungkin di daerah Jakarta atau di sekitarnya, akan terkesan norak atau ndeso. Nah, seperti itu. Kemudian representasi kata-kata bahasa Jawa, mbak, dan lain sebagainya, itu di mata mereka adalah sebuah hal yang mungkin mencerminkan mereka adalah seorang yang berasal dari kelas bawah. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana apa pendapat Prof. Joseph mengenai mengapa bahasa Jawa itu terkesan norak di mata orang Indonesia itu sendiri? Seperti itu. Ya. Kalau dari satu segi itu akibat juga daripada keadaan Unggah Henggoso itu sejak dulu, ya. Unggah Henggo Boso Halus itu selalu berkaitan dengan orang di keraton khususnya dan di kota pada umumnya, yaitu kalau di Jawa Selatan, ya Jawa Tengah Selatan, ya kan. Untuk shifting languages itu saya banyak bergaul dengan orang di desa di daerah Gunung Lawu, di lereng Gunung Lawu, cukup terpencil, cukup marginal lah. Ini orang pinggiran, dan mereka selalu merasa bahwa bahasa Belandanya minder, ya, and they felt that way with me, which was very hard for me to understand. Tapi saya lama di kota, saya sudah biasa dengan bahasa Jawa halus. That's why I had to learn to speak
much less polished Javanese very quickly. Jadi itu salah satu sebabnya. Kalau orang kota ketemu orang desa merasa, wah ini saya kalah bahasa Jawa dengan orang kota ini, padahal saya ini orang Jawa. Ya. Tapi dari satu segi lain, itu mungkin karena di kota itu bahasa, itu campuran bahasa Indonesia sama bahasa Jawa merupakan dinamisnya yang tidak terasa di desa. Ya, kalau dulu contoh, coba kalau di Solo ada cara omong di keluarga kelas menengah ke atas. Jadi kalau mau menyebut yang bahasa Jawanya Pak D, Bude, Pak D, Bude, ya mereka disebut Om dan Tante. Ya, kalau mau manggil ibunya dimanggil mami atau papi. Jadi bahasa Belanda sudah mulai digunakan sebagai bahasa antara orang akrab. Itu gejala di kota. Ya. Orang di desa mereka tahu bahwa orang kota sudah mulai omong begitu, tapi mereka tidak bisa, tidak mau. Ya kan? Bagi mereka itu terasa sebagai gejala yang menunjukkan orang atas daripada mereka itu. Dan mereka itu tidak berani atau tidak mau meniru mereka. Ya. Jadi kalau zaman dulu, sewaktu keratonnya masih tempat yang dianggap keramat, ya, sudah perbedaannya antara kota sama desa itu antara orang bangsawan dan orang biasa. Tapi kalau menurut saya coba mengarahkan komentar ini kepada pertanyaannya, sekarang itu perasaannya orang modern sama orang kolot. Ya. Tapi itu ditunjukkan dalam cara omong secara lebih samar gitu. Ya, tidak sejelas zaman dulu. Apakah itu tepat sebagai jawaban? Sudah lumayan menjawab, Profesor Joseph. Thank you for the answer. Ya. Oke, ada lagi teman-teman, silahkan. Diskusinya semakin menarik dengan Profesor Joseph. Silahkan. Mari, teman-teman. Udah malam, udah ngantuk ya. Ya, kebetulan bulan Ramadan di sini. Ya, Prof. nah, makanya ya. Ini sudah Ada waktunya. Silakan Agnes, there is one participant, Pak Profesor. Silakan Agnes, pertanyaannya. Okay, thank you so much. Maybe it is also related to the current question, but it is about like also from my personal experience. So like there is this shift of how people are more comfortable on speaking Bahasa Indonesia, for example, or even like they thought their kids to learn Bahasa Indonesia. Even my little sister, like born in Javanese speaking family, like all of my surroundings are speaking Javanese, but then our family decided to, let's just teach her Bahasa Indonesia as her primary language, and it's just what is happening. And my question is this shift has anything to do with the like new order, just like what you wrote in your book, Professor, like of how people are doctrinized to use Bahasa Indonesia because it is a language of development and so on, like what you wrote. Because even when Bahasa Indonesia has been declared since Sumpah Pemuda as Bahasa Persatuan, but people are still speaking Javanese since then, right? Or maybe like my grandfather, maybe
he cannot even speak Bahasa Indonesia and so on. Maybe like he just speak Bahasa Indonesia a little. Like maybe my question is more like how far like this new order affecting the society or the usage of Javanese, maybe in the eyes of anthropology or the people's cultural identity. Maybe that's all of my question, Professor. Thank you so much. Well, sure. Yeah, I think you're probably right that this is a legacy, one of the legacies of the New Order. At the time of the New Order, yeah, Bhinneka Tunggal Ika, so, you know, every local language was to be respected, yeah. But really everything the New Order did pointed towards the Indonesian it's more modern, it's more developed, it's the language of kemajuan, so that regional languages tended to be neglected except for Javanese. But that was in the ways that I mentioned before. And that really hasn't changed. There was a law passed in 2009, which sought to, as it were, defend Indonesian from being mixed with either regional languages or with English, or foreign languages, I should say. And now you may have seen in the media, in the press and in television, people worrying about other languages dying, yeah, like Bahasa Jawa mau punah. Well, not just Javanese, languages all over Indonesia are now being threatened or endangered by because people, as in your family, are now just speaking Indonesian. So it appears there's an effort to try and stop this, to preserve the diversity, kebinekaannya bahasa di Indonesia. I'm not sure how successful that will be. I think you're right that the values of modernization and development and social mobility are so strongly associated with Indonesian now that it is very easy for parents to think that Indonesian is the language that will help my children the most, so let's speak Indonesian at home. And this is a very common situation for language shift in countries all around the world these days. At the same time, it is true that people don't need to feel that they're speaking a language that is not theirs. I mean, this is what I mentioned before, right? That when you're speaking Indonesian with other Javanese, you don't feel like you're not speaking with Javanese. Yeah. The kind of Indonesian you are speaking, it could be informal Javanese, it could be formal Indonesian, the kind that I can speak, not very well, but I can, all the way to Bahasa Gaul of various kinds that are very local, yeah. So that Indonesian itself is becoming diverse. The way it is becoming the language of unity is by itself becoming internally diverse from place to place. I don't know if, is this the kind of thing that you were asking me about? Yes, Professor. Yes, actually. All right, maybe just it's answered my question. Thank you so much. Sure. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan atau mungkin pendapat yang ingin disampaikan kepada Profesor? Silakan. Oh ya, silakan Haifa. Baik, terima kasih Mas Fikri. Saya ingin bertanya kepada Bapak Profesor sebelumnya. Ini pertanyaan lebih ke pertanyaan pribadi sih. Menurut Bapak Profesor sendiri, bagaimana sih membuat kita tertarik belajar bahasa Jawa? Karena saya sendiri kebetulan
saya sendiri tidak tinggal di Indonesia, saya susah untuk belajar bahasa Jawa. Jadi saya hanya bisa menguasai bahasa Indonesia saja dan bahasa Arab gitu. Nah, menurut Bapak Profesor sendiri, bagaimana kita sebagai orang Indonesia tentunya yang tinggal di luar negeri tapi tidak bisa bahasa Jawa, namun menimbulkan ketertarikan untuk belajar bahasa Jawa? Kalau boleh saya tanya ya, saya balik tanya. Bahasa Jawa yang mana? Bahasa Jawa yang digunakan setiap hari di pinggir jalan, atau antara keluarga, atau bahasa Jawa gaya wayang? Kayaknya keseluruhan sih Bapak Profesor. Soalnya saya sendiri baru tahu kalau misal bahasa Jawa itu ada bahasa seperti bahasa jalannya atau bahasa halusnya atau kayak gitu semacamnya. Ya, wah susah ya kalau tidak di tanah Jawa, susah memang. Kalau boleh tanya ya, Anda sekarang di mana sekarang? Saya ada di Arab Saudi, kebetulan di Jeddah. Oh, artinya orang Jawa agak jarang ya? Kebetulan cuma bisa bahasa Indonesia doang, Prof. Saya sendiri kan berasal dari Madura, sedangkan saya tidak bisa bahasa Madura, hanya menguasai bahasa Indonesia saja. Oke. Saya tidak ada usulan yang baik. Kalau lagi di Saudi, yang pertama itu di YouTube, kalau mau nonton ada bahasa Jawa, pementasan bahasa Jawa. Dan sekarang ada sastra bahasa Jawa yang sedang berkembang. Jadi bisa baca, ya itu kan artinya ini bahasa Jawa yang kira-kira bahasa Jawa lugu, bahasa Jawa biasa, bukan yang muluk-muluk itu. Itu mungkin dua sumber, tapi di samping itu kalau tidak ada teman yang boleh diajak umum bahasa Jawa, saya agak kewalahan. I can't think of anything. I'm sorry. Dengan teman-teman loh, di Zoom. Bikin Zoom fest dengan teman-teman di Jawa. Seperti ini. Ya, tapi tanpa ada orang bule, tapi orang Jawa. Diajak omong bahasa Jawa. Oke, how's Haifa? Bagaimana Haifa? Baik, Prof. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, terima kasih. Maaf, saya tidak ada jawab yang memuaskan. Tidak apa-apa, Prof. Okay. Baik, silakan. We have next question from Guru. Silakan, bisa disampaikan. Mungkin sambil on cam, Guru. Pertama-tama saya mohon maaf dulu Pak Mas Fikri, kebetulan memang dari komputer dan komputernya nggak ada kameranya. Okay. Terus saya mungkin izin untuk bertanya dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk melihat fenomena dan bagaimana cerita yang disampaikan oleh Profesor Jo sendiri menarik sebenarnya, dan bagaimana diceritakan ketakutan yang ada yang namanya ketakutan untuk kehilangan dari berbahasa Jawa itu sendiri ketika di masa itu, karena ada banyak penggunaan bahasa Indonesia dan semacamnya gitu kan. Tapi saya malah melihat fenomena yang sebaliknya nih. Disampaikan juga tadi karena bahasa Indonesia juga tidak ada yang namanya penutur asli gitu kan, Prof. Jadi fenomena yang sekarang pun yang terjadi adalah bahwa bahasa Indonesia sekarang udah dimix dengan yang namanya bahasa Inggris, di mana fenomena ini sendiri terjadi di Jakarta juga, dan banyak juga terjadi di sekitaran Pulau Jawa itu sendiri ada fenomena yang seperti ini yang terjadi sekarang. Nah, saya malah berpikiran bahwa ketika bahasa Indonesia itu sendiri tidak punya penutur asli gitu kan, malah bahasa Indonesianya sendiri yang benar-benar menghilang karena udah menyatu dengan bahasa-bahasa daerah itu sendiri, atau bahkan sekarang bahasa Indonesia itu bahasa Inggris itu sendiri ketika fenomena itu terjadi di Jakarta atau di daerah lainnya yang karena udah di mix dan kita nggak bisa menentukan yang mana nih sebenarnya bahasa Indonesia sebenarnya gitu.
untuk kalau saya melihatnya fenomena yang sekarang seperti itu. Kalau dari Profesor Joe sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih Pak Guru atas pertanyaannya. Dan saya sebetulnya sangat setuju. Yang selalu dipersoalkan bahasa daerah akan punah, tapi bahasa Indonesia dengan sendirinya akan ya bukan hilang. Bahasa yang baik dan benar selalu ada. Tapi yang dipakai setiap hari itu bahasa mana, bahasa Indonesia mana. Itu saya setuju. Yang kedua, saya setuju mengenai adanya bahasa Inggris. Dan kalau boleh saya, ya ini coba, ini pikiran saya. Istimewanya bahasa Indonesia ialah bahwa itu tidak ada penuturasi. Artinya dalam itu ada istilah lingua franca, ya. Bahasa yang dipakai tanpa penuturasi itu boleh dikatakan lingua franca. Sekarang bahasa Inggris bukan bahasa Inggris saya sebagai warga negara Amerika, tapi bahasa Inggris sebagai bahasa global juga lingua franca. Jadi ada kemiripan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mereka berdua lingua franca yang sama-sama dipelajari oleh kaum terdidik di Indonesia, sehingga sering juga susah untuk membedakan mana yang bahasa Indonesia, mana yang bahasa Inggris. Ya kan? Jadi bukan saja bahasa Indonesia itu melebar dengan bahasa daerah, tapi juga bercampuran secara erat dengan bahasa Inggris. Dan kalau boleh saya ajukan ya, itu ada dua akibat. Yang satu, bukan saja bahasa Inggris itu dianggap semacam bahasa yang bernilai tinggi, yang berharga, tapi juga bahasa yang gimana ya, merisaukan. Mereka banyak orang di press juga di terbitan selalu saja ada yang bilang bahwa bahasa Indonesia akan punah karena bahasa Inggris. Apa orang Indonesia itu mau belajar bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Jadi ada semacam kekhawatiran mengenai adanya bahasa Inggris sebagai lingua franca global dibandingkan bahasa Indonesia yang lingua franca nasional. Jadi seperti saya bilang tadi, ada pasal di 2009 itu yang itu dinyatakan hal politis pembedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Itu soal politik nasional, itu istilahnya. Nah, itu saya anggap suatu reaksi terhadap kemiripannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya kurang mengerti apakah itu sesuai dengan pendapat Bapak, tapi saya rasa ada miripnya. Terima kasih Prof. Jo. Menurut saya cukup untuk menjawab, tapi mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan kembali. Berarti kalau kemungkinan dan untuk fenomena yang ke depan bahwa fenomena bahasa Indonesia sendiri juga bakal hampir sama ya terjadi dengan bahasa Inggris itu sebagai bahasa lingua franca. Istilahnya yang jadi kalau saya melihat bahwa sudut pandang dahulu bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu bahasa yang benar-benar tunggal gitu. Tapi untuk yang sekarang mungkin adalah dia bakal bercampur dan itu istilahnya nggak ada lagi yang namanya bahasa Indonesia tunggal gitu. Seperti itu. Ya, saya setuju. Jadi bahasa yang mengancam dan bahasa yang terancam belum tentu tidak sama. Boleh saya sebut ya, yang Bapak menyaksikan di Jakarta, pemakaian bahasa Inggris itu sangat umum di Indonesia. Kalau ada riset yang mau terbit dalam jangka waktu dekat mengenai pemakaian bahasa itu mengenai bahasa Inggris di Kupang sama Pontianak,
Dan sama saja itu bahasa Inggris, banyak sekali itu kata bahasa Inggris itu dalam bahasa kota itu. Jadi bukan saja Jakarta atau Jogja atau Solo, di mana saja di Indonesia ya begitu. Itu bahasa Inggris seolah-olah meresap kepada bahasa sehari-hari. Oke, terima kasih Prof. Ya. Banyak sekali pendapat yang kemudian masuk ya, Profesor Joseph, about how the prediction of the extinction of Indonesian language ya, bagaimana bahasa Indonesia ternyata justru oleh kawan-kawan ini dianggap bisa jadi dia yang akan extinct atau punah karena tidak ada penutur aslinya, begitu kira-kira. Silakan teman-teman, atau mungkin dari Profesor Joseph ada tambahan atau ada something that you want to explain to us, Profesor, berdasarkan diskusi kita pada malam ini. Wah, kalau saya tidak berpendapat bahwa bahasa Indonesia akan punah. Yes. Tapi akan diperbenekaan. Maaf ya, bahasa Indonesia saya sudah lama, saya jarang separuh ngomong bahasa Indonesia, sehingga agak rusty bahasa Inggrisnya, berkarat ya, itu kurang luas. Ya nggak pernah luas, tapi kurang luas daripada dulu. Ya. Tapi ya kebinekaannya Indonesia itu semakin dicerminkan dalam bahasa Indonesia. Itu pendapat saya. Dan itu saya anggap baik malah. Syncretism revisited ya, Prof ya. No, bahasa Indonesia yang baik dan benar is good. It has its place. But bahasa Indonesia yang hidup untuk masyarakat itu bahasa Indonesia yang berbineka. Sudah. Yeah. Okay. It's interesting concept coined by Professor Joseph, bahasa Indonesia yang berbineka. There is another question from Rahma, Professor. Silakan. Okay. Okay, thank you, Mas Fikri. Yeah. I'm curious actually about the languages that has colonial influence. Perhaps Mr. Joseph could educate us a little bit, and if there is any similarities of Javanese and other endangered languages around the world, specifically languages that has colonial influence. Well, it's hard to think of close comparisons, partly because most other colonial regimes were run by people who speaking their European languages. Yeah. So the English, the French, later the Germans, the Spanish, all ruled in their own languages. So there was a very clear divide. You know, the language went with a racial difference, it went with a political difference. But in Indonesia, the Dutch never used their Dutch with colonial subjects, or very few of them, just the very tiny elites, yeah? So that way it's hard to think of a good comparison. The only comparison I can think of would be with the Belgian Congo. I wrote a little bit about this in a book about colonial linguistics. The Belgians didn't want to use French with their colonial subjects the same way the Dutch did not want to use Dutch with their colonial subjects. So they started to use Kiswahili. And in a funny way, what happened with Kiswahili was a lot like what happened with Dutch Malay. It became the language of the national movement and the language of revolution. And it may now be, although I'm not sure, that Kiswahili in Tanzania and in Kenya is threatening local languages the way I should do this, yeah. Ini tanda ironis, yeah. It may be that it is affecting languages there the way Indonesian is affecting languages in Indonesia, but I don't know. Sorry, that's the best I can come up with.
Rahma, anything else yang ingin dikonfirmasi? I think that's enough. I think you mentioned your book, your other book. Is that the same book as the Javanese one, or is it different? No, it's a different book. It's much broader. It's called Linguistics in a Colonial World. And the idea is to show how when Europeans, when people from the West studied languages in the colonial era, what they were doing was always shaped by larger colonial projects. That's what it's about. So there's a chapter in there that's about Indonesia, but most of it's about other places. Oke, ada lagi, Rahma? Thank you, sudah Mas Fikri. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Yeah, we have another question in inbox, Professor, dari Salma, from Salma. She asked, ya, dia bertanya, Profesor, dari perubahan bahasa Jawa yang makin menipis, apakah ada perubahan yang berarti juga pada kebudayaan Jawa di Indonesia, khususnya pada masyarakat Jawa bagian selatan? Probably she want to ask you about the effect of the terkikisnya bahasa Jawa terhadap the all aspect of Javanese culture. Probably like that, Professor Joseph. Silahkan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau jawaban yang tepat, yang singkat itu, I don't know. Maaf, saya tidak tahu sama sekali. Begitu lama saya tidak sempat di Jawa Tengah, so I have not been able to see with my own eyes or hear with my own ears. So it's very hard to say. It's very clear that Javanese culture is changing rapidly. I see wayang on YouTube. It's very different from wayang I used to see in the villages. But I think again, you can say Javanese is. You can ask, is Javanese culture dying? Itu apa kebudayaan Jawa mau punah atau terkikis? Atau do you want to say Javanese culture is changing? Ya, berubah. Masih ada unsur-unsur yang khas Jawa yang menunjukkan, oh ini Javanese culture for Javanese people. Kalau masih ada, saya belum siap menerima kesimpulan bahwa bahasa kebudayaan Jawa mau punah. Lebih baik kita bilang itu berubah, ya. But again, I cannot see it for myself, so dukungan, boten ngertos. Baik, Salma, apakah cukup jelas barangkali paparan jawaban dari Profesor Joseph? Oke, mungkin sambil yang lain, any other questions from our participants? Silakan, kita masih punya waktu around 5 to 10 minutes. Silakan. It must be very hard. This is the wrong. When we scheduled this, I thought, wah, ini buka puasa sudah belum? Sudah belum, teman-teman? Ditanya oleh Profesor. Yes, we already have buka, Prof. Yeah. Okay, Cynthia, silakan. There is another question, Prof. Ya, please. Terima kasih, Mas Fikri dan Mr. Profesor Joseph. Mungkin saya tidak bertanya, tidak memberikan argumen saya mengenai apakah seiringan dengan bahasa Jawa yang semakin mengikis itu, apakah kebudayaan orang Jawa itu juga semakin terkikis. Menurut saya, seperti yang dikatakan Profesor Joseph, mungkin lebih tepatnya berubah ya, karena kita sering mendengar istilah wong Jawa ilang Jawa nih, seperti itu. Itu mungkin karena juga berdampak dari adanya globalisasi, westernisasi, dan lain sebagainya. Dan bahasa Jawa yang semakin mengikis
itu juga menjadi faktor karena lama-kelamaan orang menurut saya akan malas, bukan malas sih, tapi dia lebih prefer untuk berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan itu pun nanti kebiasaan dia juga akan mengikuti apa yang dia bicarakan, apa yang bahasa yang ia gunakan juga merepresentasikan kebiasaannya di sehari-hari. Mungkin seperti itu, Mr. Professor Joseph, Mas Fikri. Thank you. Ya. Terima kasih atas pendapatnya itu, dan saya boleh saja setuju. Soalnya sekali lagi sudah 15 tahun saya tidak sempat lama di Jawa Tengah. Ya. Jadi kalau belakangan ini kalau sudah 3 tahun enggak sempat ke Indonesia karena COVID. Dan sebelum itu tugas saya di daerah lain, jadi saya tidak bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kalau boleh saya usulkan ya, ada rekan teman yang mengajar di Universitas Sanata Dharma di Jogja, namanya Kristan Tantomo, dan dia dulu ngeriset di Semarang, dan banyak belajar mengenai pemakaian bahasa Indonesia, bahasa Jawa oleh kaum muda di SMA. Jadi dia itu jauh lebih qualified daripada saya untuk membahas soal-soal ini. Dan juga dia sudah ada beberapa karangannya yang cukup teliti yang mengenai pemakaian bahasa Indonesia, bahasa Jawa antara anak-anak SMA itu. Jadi daripada saya omong kosong, ya saya menunjukkan dia. Ya, silakan menghubungi Mas Christian Tantomo. Dia sekarang yang ahli, bukan saya. Gitu. Maaf ya, itu apa? Cukup penjelasan yang singkat itu. Kalau wong Jawa hilang Jawane, then what are they? I think they're still Japanese. Oke, how Cynthia? Penjelasan dari Prof. Joseph. Terima kasih Prof. Joseph. Sangat menjawab dan membuka banyak. Ya, maaf ya, pengalaman saya tidak mencukupi cukup untuk menjawab yang memuaskan. Ya, begitulah. Okay, we have one last question. Ya. Silahkan Ibrahim untuk bertanya. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya Mas Fikri dan Profesor Joseph. Izinkan saya memberikan pertanyaan dengan bahasa Indonesia saja. Silakan. Oke. Tadi disebutkan bahwa masih memang tetap ada bahasa Indonesia yang istilahnya benar atau baku, itu tuh masih ada penuturnya. Namun dalam prakteknya sendiri bahasa Indonesia di kedepannya akan ada tetap ada bahasa Indonesia yang kebinekaan seperti itu, yang istilahnya dengan caranya sendiri. Pertanyaan saya adalah, apakah itu juga terjadi di lingkup yang lebih luas seperti bahasa Inggris? Seperti itu. Bahasa Inggris kan juga termasuk dalam bahasa yang diakui secara global gitu, bahasa persatuan global gitu. Apakah bahasa Inggris yang kebinekaan itu juga terjadi di setiap negara-negara yang menuturkannya seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan kalau menurut saya memang betul itu, bahwa bahasa Inggris juga dibinekakan. Dengan jadinya bahasa global sekarang, coba saja ya contoh yang dekat ya, Singapura. Di situ ada yang disebut Singlish. Itu kan campuran bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Cina, ya. Dan itu sekarang merupakan bahasa asli Singapura. Karena setiap orang bagaimanapun juga bahasa aslinya
bisa bahasa Singlish itu. Dan bahasa betul-betul dihargai oleh penuturnya. Dulu tahun berapa ya, mungkin 10 tahun yang lalu, pemerintah Singapura itu berusaha supaya orang dididik pakai bahasa Inggris yang baik. Bukan yang salah, artinya bukan bahasa Singlish. Dan kampanye itu tidak diterima, sama sekali tidak diterima, ditolak oleh orang umum, ditolak 100%. Karena mereka menganggap bahasa Singlish itu bahasa saya, bahasa kita. Ya. Itu salah satu contoh, tapi di seluruh dunia sekarang ada ada Hinglish, itu Hindi sama Inggris. Ada Taglish, itu Tagalog sama English. Nah, ada di daerah sini yang bilang bahwa ini jayanya bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris berjaya. Padahal itu tidak betul. Yang betul itu bahasa Inggris itu semakin melebar dan berubah. Dan setiap bahasa Inggris setempat itu punya nilai pada tempatnya. Nah, itu mirip yang saya katakan tadi mengenai bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia cara Jawa ada jelas itu cara Indonesia orang Jawa, bukan orang lain. Dan itu ada nilainya, ada harganya sendiri di tempatnya, di antara orang yang memakainya. So, ya menurut saya itu ada proses yang mirip karena bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris itu tidak ada penuturasinya sekarang. Yang disebut bahasa Inggris Global English, itu lingua franca. Itu bukan bahasa saya. Adapun orang Amerika atau orang Inggris, mereka mendengarkan Inggris yang dituturkan orang lain, mereka bilang, wow, that's really bad English. And I want to say, it's not bad English, it's other English. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris jelek, itu bahasa Inggris yang lain, yang berlainan sudah. Apakah itu sesuai dengan pertanyaannya, Pak Ibrahim? Terima kasih, Prof. Sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Yeah. Oke, thank you, Mas Ibrahim dan teman-teman yang lain yang sudah berpartisipasi dan juga bertanya dalam sesi ini. Mengingat waktu sudah hampir menunjukkan pukul 9 p.m. in Indonesia. Mungkin Profesor Joseph, sebelum kita berfoto bersama, taking photograph together, mungkin is there any closing statement or maybe a concluding remarks based on our discussion on your book Shifting Languages, atau mungkin ada hal yang Profesor ingin pesankan kepada kita, para mahasiswa khususnya yang mengikuti diskusi pada malam ini. Monggo, Prof. Silakan. Terima kasih. Ya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, karena terus terang jarang saya sempat bersaungan sama teman-teman di Indonesia. Makanya ya bahasa Indonesia saya semakin I have to try and make it live again. Harus dihidupkan kembali. Di samping itu saya rasa cukup luas pembicaraannya, tidak ada yang muncul sebagai saran atau hal-hal yang mesti dikemukakan. Kalau ada ya begini, mudah-mudahan dalam pelajaran hal-hal yang ruwet ini ada orang Indonesia yang mau menempuh jalan ini daripada orang asing. Selalu kan saya untung saya dapat waktu dan tugas untuk belajar di Indonesia. Tapi orang Indonesia jauh lebih sesuai dan pandai untuk belajar soal-soal ini. Jadi semoga kalau ada yang
saya sarankan yang jadi bahan bagi yang mau meneruskan pelajaran dalam hal ini, syukur. That's the best thing for me. That's the best reward I can have. Ya, di samping itu selamat beribadah, selamat berRamadan. Idul Fitri kan sebentar lagi. Iya, Prof. Iya, baik. Sekali lagi, Profesor Joseph, kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili Communication Science Studies in State University of Yogyakarta. Sangat-sangat mengapresiasi kesediaan Profesor Joseph untuk sharing knowledge and sharing ideas with us. It's an honor for us to have you in this Zoom session.